kami tidak ingin mendalui kewenangan majelis hakim. Biarlah majelis hakim yang secara bijaksana punya kewenangan itu untuk memutuskan. Yang pasti sebagai manusia, sebagai pengacara, untuk berharap, kami sangat berharap dan sangat yakin, optimis bahwa klien kami harusnya semestinya bisa diberi putusan bebas, karena fakta-fakta persidangan yang ada ini terang benderang bagaimana bahwa kami tidak terbukti melakukan seluruh tindak pidana yang didakwakan. Kami keluarga hanya ada di satu prinsip: secepat apapun kebohongan berlari, pasti dia akan terkejar oleh kebenaran. Dan hakim pun, saya percaya ini proses sidang dia sementara pimpin selama beberapa kali persidangan ini, tentu dia juga ada dalam sentuhan nurani untuk melihat kebenaran ada di titik yang mana. Majelis Hakim Pengadilan Negeri oleh masih pada hari Senin 7 Oktober 2024 menggelar sidang kasus laka lantas di OTT Desa Mata Air Kabupaten Kupang dengan terdakwa Regina Tungga. Agenda sidang pada saat itu adalah mendengar tuntutan jaksa penuntut umum. Berdasarkan tuntutan yang dibacakan oleh jaksa, diketahui terdakwa Regina Tungga dituntut hukuman penjara selama 1 tahun. Terkait tuntutan tersebut, kuasa hukum Regina Tungga Alphonse Lafu Esa MH bersama tim pengacara akan mengajukan pembelaan. Pak Mos, tadi jaksa penuntut umum telah membaca tuntutan terhadap Regina Tungga dengan tuntutan 1 tahun penjara. Sebagai kuasa hukum, apa yang hendak Bapak sampaikan terkait dengan tuntutan jaksa tersebut? Baik, terima kasih Pak Jack. Pada prinsipnya kami sebagai penasihat hukum dari Regina Tungga, terdakwa atau klien kami Regina Tungga, kami tetap memberi apresiasi kepada jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Olamasi, ya, karena biar bagaimanapun itu kan kewenangan jaksa penuntut umum sebagai pengacara negara yang memiliki kewenangan untuk menuntut pidana terhadap seseorang. Tapi tentunya kami tidak akan berhenti di situ, karena kami tetap akan mengacu pada fakta-fakta persidangan yang ada. Jadi kita tidak bermaksud apa-apa, tapi kita masih punya upaya hukum yang disediakan oleh saluran hukumnya, itu mengajukan pembelaan. Jadi di minggu depan tanggal 14 Oktober kami akan mengajukan upaya hukum yang namanya nota pembelaan atau pledoi untuk bagaimana kami mengulas fakta-fakta persidangan menurut versi kami sebagai penasihat hukum terdakwa. Karena kita juga ikuti bersama fakta persidangan, di mana ada banyak fakta yang terungkap secara terang benderang, bahwa ada banyak saksi kemarin kami juga yang mengatakan bahwa sesungguhnya yang ditabrak itu adalah Regina yang ditabrak, bukan Regina yang menabrak. Lalu ada fakta lain soal saksi Marvin Kadiaman itu dalam posisi mabuk berat ketika mengendarai motor. Ini semua tentu akan menjadi bagian yang akan kami perhatikan secara serius dalam analisa di pembelaan kami. Jadi kalau kita bicara soal tuntutan tadi Pak Jack, tentu kita tidak bisa berbuat banyak karena itu kewenangan jaksa penuntut, tapi tentu kita sebagai penasihat hukum yang adalah mitra juga di penegak hukum, kita tetap memberi apresiasi pada apa yang menjadi tuntutan jaksa penuntut umum. Memang kalau kita lihat dari sisi SOP-nya memang kelihatannya karena biasanya di tiap-tiap lembaga itu punya SOP-nya. Pada sisi SOP yang berlaku memang kelihatannya orang bisa menilai bahwa ini ringan, tapi kami tidak kejar di situ. Kami melihat sesuatu yang jauh lebih daripada itu saja, yakni bahwa kebenaran itu harus diungkapkan. Pak, ini kan tuntutan 1 tahun. Tentunya kedepannya kita mengharapkan dari pertimbangan hakim ya terhadap tuntutan tersebut. Ya, saya kira kita hanya berharap bahwa nanti setelah kita akan mengajukan nota pembelaan kita, tentu nota pembelaan kita itu hanya sebagai salah satu dokumen yang akan juga melengkapi seluruh dokumen-dokumen atau fakta persidangan yang telah dicatatkan oleh saudari Panitra dalam berita acara persidangan yang selanjutnya akan dianalisa oleh majelis hakim. Tapi kita berharap bahwa sebisa mungkin ya ketika pembelaan kita ini kita ajukan itu bisa menjadi salah satu referensi juga, salah satu bahan pertimbangan juga bagi majelis hakim untuk bisa mempertimbangkan seluruh fakta persidangan yang baik, dan terutama ialah memberikan suatu putusan yang benar-benar berkeadilan dan membawa terang bagi semua kita, terutama bagi klien kami. Kita berharap majelis tetap objektif, tetap adil, dan kami yakin itu bahwa majelis kita ikuti persidangan dari awal Pak Jack. 3 orang majelis ini saya lihat mereka sangat independen, objektif, dan adil dalam memilih fakta, termasuk dalam memberi
kesempatan bagi kedua belah pihak, bagi jaksa penuntut maupun kami pengacara dalam setiap persidangan itu sangat fair dan sangat imbang, sehingga kami percaya bahwa majelis hakim juga akan secara adil dan bijaksana mempertimbangkan seluruh fakta persidangan ini. Bapak Amos, berdasarkan fakta-fakta persidangan yang lalu, sepertinya Regina Tungga ini berpeluang untuk bebas sangat besar. Melihat peluangnya seperti apa? Ya, memang ini Pak Jack sudah menyentilnya. Kalau kami sebagai lawyer juga memang kami punya keyakinan yang sama seperti itu Pak Jack. Jadi kalau kita ikuti dari awal, bahkan bukan baru sampai di pledoi baru kita ungkapkan ya. Yang pasti bahwa di pledoi kita di hari Senin minggu depan itu sudah pasti tidak jauh-jauh beda dengan fakta yang Pak Jack sudah lihat bersama. Bahwa kami melihat ada satu peluang hukum yang sangat besar bagi putusan bebas bagi kami, karena fakta persidangan itu semua terang benerang. Tapi sekali lagi bahwa kami tidak ingin mendahului kewenangan majelis hakim, biarlah majelis hakim yang secara bijaksana punya kewenangan itu untuk memutuskan. Yang pasti sebagai manusia, sebagai pengacara, untuk berharap, kami sangat berharap dan sangat yakin, optimis bahwa klien kami harusnya semestinya bisa diberi putusan bebas, karena fakta-fakta persidangan yang ada ini terang benderang bagaimana bahwa kami tidak terbukti melakukan seluruh tindak pidana yang didakwakan. Ini menarik Pak Amos. Kasus ini yang menyebabkan terdakwa Regina Tungga ditahan adalah bagian daripada proses penyidikan oleh Satlantas Polres Kupang. Seperti pemberitaan kami sebelumnya bahwa kedepannya akan proses terhadap penyidik yang melakukan pemeriksaan di TKP. Itu statement dari Pak Amos sendiri. Tindak lanjut terhadap yang disampaikan ke depan seperti apa? Tim sejauh ini masih terus bekerja Pak Jack untuk kita merampungkan seluruh bukti-bukti yang kita peroleh selama investigasi dilakukan oleh tim pengacara, sehingga tentu dalam waktu tidak terlampau Pak Jack, setelah tim selesai bekerja merampungkan seluruh fakta-fakta alat bukti ada, karena kami juga tidak ingin laporan kami mentah Pak Jack. Sementara ini tim mengumpulkan seluruh alat bukti, fakta-fakta yang terungkap baik di persidangan maupun di luar persidangan untuk bisa melengkapi nanti laporan atau dumas kami nanti ke Polda untuk terkait dengan tindakan tidak profesional oleh oknum, diduga oknum penyidik Satlantas Polres Kupang. Ya, sebenarnya kami berharap ke depan tidak muncul lagi Regina Tungga yang lain. Kita berharap sebagai lawyer kita banyak sekali menampingi perkara-perkara yang punya tendensi seperti ini Pak Jack. Dan beberapa waktu lalu kami juga baru habis mendampingi salah satu perkara klien kami, perkara korupsi di Sumba Timur, yang juga mirip seperti ini, ada syarat dengan dugaan kriminalisasi, dan puji Tuhan sekalipun di putusan PN-nya dinyatakan terbukti, tapi ketika kita banding ke pengadilan tinggi terdakwa dinyatakan bebas. Kita berharap pelajaran atau kejadian ini tidak menimpa lagi saudara-saudara lain. Jangan lagi ada orang-orang kecil yang dikorbankan hanya karena ada orang-orang lain yang punya kuasa untuk kemudian bisa mengatur segala sesuatu, terutama mengatur hukum ini, mengintervensi hukum untuk berjalan tidak sesuai prosedur. Karena kita ikuti fakta persidangan semua jelas terang benderang bahwa perkara ini ada banyak sekali saksi fakta yang tidak dimintai keterangannya, sehingga kemudian ya kita bisa lihat bahwa kenapa kemudian terkesan berkas perkara itu tidak lengkap dan banyak fakta hukum yang diabaikan, karena memang sejak awal tindakan penyelidikan itu dilakukan secara tidak mendalam. Kami duga tidak secara profesional dilakukan oleh penyidik. Sehingga kita berharap ke depan jangan lagi ada seorang anak perempuan lain seperti saudara kami Regina yang kemudian mengalami nasib yang sama hanya karena sebagai orang kecil dikorbankan, karena sangat tidak masuk akal sekali Pak Jack, 2 orang dalam satu kendaraan yang sama bertabrakan dengan motor yang lain, motor yang berbeda, tapi kemudian 2 orang dalam kendaraan sama ini satu jadi tersangka, satu jadi korban. Itu sesuatu yang nonsens secara hukum dan logika, tidak masuk dalam akal kita. Kira-kira begitu Pak Jack, kita berharap seperti itu. Terima kasih Pak Amos, kebersamaan kita pada sore ini bersama Bapak. Seperti kita dengar bersama, saudari Regina Tungga sudah dituntut 1 tahun oleh jaksa penuntut umum. Sebagai keluarga, apa yang hendak Bapak sampaikan pada saat ini? Ya, yang pertama saya mulai dengan kami keluarga hanya ada di satu prinsip. Secepat apapun kebohongan berlari, pasti dia akan terkejar oleh kebenaran. Itu prinsip pertama kami keluarga sepanjang persidangan ini kami ikuti. Hal yang kedua, kami menghargai dari hati kami yang paling dalam, kami menghargai proses ini. Itu kewenangan dari jaksa untuk menuntut. Dia mau tuntut 10 tahun punya, itu dia punya urusan. Dia punya kewenangan. Kami sudah mempercayakan semua proses ini kepada bapak-bapak yang bersedia hati, tidak pernah dipaksakan oleh siapapun,
bersedia hati untuk ada bersama kami yang kecil. Ya. Dan karena itu kami hanya mengharapkan dari hati kami bilang begini, biar proses ini berjalan seperti yang seharusnya dia berjalan. Dan karena itu saya bilang begini, minggu depan itu ada pembelaan yang akan dilakukan oleh kuasa hukum kami. Dan kami percaya bahwa hikmat itu ada pada mereka. Dan hakim pun, saya percaya ini proses sidang dia sementara pimpin selama beberapa kali persidangan ini, tentu dia juga ada dalam sentuhan nurani untuk melihat kebenaran ada di titik yang mana. Ya, hanya kami mengharapkan OTT tetap menjadi OTT. Hidup bersaudara sebagai kakak beradik itu harus tetap jalan. Itu yang kami selama ini kami perjuangkan. Sehingga habis persidangan di sini kita pulang tegur sapa, tetap kita tegur sapa. Kami tidak mau setelah persidangan ini ketika saling bertemu satu dengan yang lain tidak saling baku tegur. Itu bukan budaya kami yang sebenarnya. Dan karena itu kami mengharapkan dukungan dari semua pihak dan juga doa dari semua keluarga agar Ina mampu menjalani proses ini. Bagi kami Bapak, untuk kami kasih tahu kepada semua bahwa ketika Ina ditahan, kami tahu bahwa dia belajar tentang banyak hal di dalam tahanan. Dia juga belajar tentang bagaimana menghargai, merendahkan hati. Dan dia juga memiliki banyak teman. Dan itu pembelajaran yang luar biasa untuk kami sebagai keluarga. Sehingga kami bilang bahwa pada akhirnya kebenaran yang akan menentukan. Hukumannya seperti apa kami tahu. Kebenaran itu ada di tangan para hakim yang mulia yang memimpin persidangan ini. Kami tahu mereka punya keputusan itu, keputusan seorang profesional yang luar biasa. Terima kasih Bapak. Ini berkaitan dengan harapan dari kuasa hukum Bapak, ya kita berharap saudari kita Regina Tunggal dapat hukuman ringan dengan cara itu bebas dari hukuman atau sebagai keluarga, apakah sependapat dengan harapan dari kuasa hukum? Saya kembali mau sampaikan bahwa kami yang orang bodoh hukum saja, kami melihat proses ini, kami bilang Ina harus bebas murni Bapak. Itu fakta hukum. Ya. Jadi apa yang disampaikan oleh para kuasa hukum yang diwakili oleh Bapak Amos, kami keluarga mendukung itu sepenuhnya. Bahwa kami mengharapkan hal yang sama. Ina dibebaskan karena tidak terbukti melakukan tindakan kriminal sebagaimana yang dituduhkan. Terima kasih Bapak. Apakah ada hal lain yang mau disampaikan pada saat ini? Tidak ada hal lain, hanya kami mengharapkan kerukunan, kekeluargaan, persekutuan di dalam wilayah OTT yang sejak dulu ditanamkan oleh orang-orang tua. Jangan lagi terjadi seperti yang sekarang ini. Ya, kalau orang bertanya kenapa kami ada di sini, kenapa saya datang sini, saya pasti jawab bahwa di OTT tidak ada orang tua lagi. Yang saya sampaikan ini, kalau ada orang tua yang mendengar, mari kita benahi OTT untuk lebih baik lagi, sehingga kekeluargaan dan persaudaraan tidak hilang. Dan itu menjadi bekal yang baik bagi anak cucu kita selanjutnya. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak kebersamaan kita pada sore ini. Bisa sebut nama lengkap Pak, status sebagai apa? Pendeta Amitu Mobila. Saya sebagai saudara dari Regina Tunggal. Terima kasih.